nyata dina rupini katelasna jaipongan adu maning ketupi baheula kelasik jeung Pancasila disadur direka-reka nu resep di mana mengendi. Ini adalah salah satu bukti bahwa kesenian ini sangat unik. Dia mampu beradaptasi dengan kesenian lainnya dengan sangat fluid gitu. Selamat malam, nepangkeun Abdi Aji di Jugala Center. Mohon izin untuk mengajak Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kita berpetualang menembus ruang dan waktu, menikmati warisan dan memelihara warisan Pagugum Gumbira. Dari mana Jaipongan ini berasal? Kenapa dia sampai berpikir begitu? Jadi kita akan mulai dengan slide pertama, seorang gugum remaja. Umurnya masih 14 tahun, masih SMP, ini masih remaja nih ya. Kemudian 17 Agustus 1959, Pak Soekarno bikin satu pidato kenegaraan ya, yang menginspirasi dia. Jadi motivasinya ada beberapa motivasi yang ada dua motivasi utama. Ini sering kita temukan di Google atau para media massa yang mewawancara kalau salah satu alasannya adalah Pak Karno melarang musik ngak-ngikngok. Tapi kurang jelas juga kan bagaimana. Saya yakin ini apalagi para generasi Z ya, sering mendengar dan terinspirasi dengan ucapan Soekarno yang beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang. Wah, daya nuara paleun geringannya. Maka akan kuguncang dunia. Kita kan terinspirasi. Tah, Pak Gugumah terinspirasi. Nanti ku kata-kata ieu coba masuk ke slide. Ini kutipannya ya. Tapi bukan berarti langsung dilaksanakan. Dia hanya mengendap aja. Di masa-masa remaja ini masa-masanya kita menerima banyak informasi dan nempel di hati. Kemudian lanjut lagi beranjak dewasa. Nah ini ada kemudian Pak Gugum ini seneng main musik, seneng dansa, he loves to dance. Tapi di sisi lain dia tidak puas dengan kesenian tradisi yang ada saat itu. Dua motivasi ini kemudian mengkristal, membuat dia akhirnya melakukan penelitian. Akhirnya pada tahun 1972, kita loncat dulu ke sejarah ini ya. Saya akan mengajak Anda memahami sejarah Jaipongan karena ini agak sedikit spesifik. Sejarah Jaipongan itu kita harus memahami dua hal. Yang pertama adalah sejarah keseniannya, yang kedua adalah sejarah namanya. Untuk mendapatkan warna hijau, kita membutuhkan warna biru dan warna kuning. Memahami salah satu warna saja bisa mengakibatkan definisi yang lain. Baik, kita mulai dari sejarah kesenian dulu. Mulai tahun 1972 sampai 1976, Pak Gugum mulai pencariannya. Dia keliling Jawa Barat, dia belajar segala macam kesenian tradisional rakyat. Ada topeng banjet, ketuk tilu, pencak silat, ada keliningan, ronggeng gunung, topeng Cirebon, tari kerses. Yang saya catat ini berdasarkan interview dengan Pak Gugum ya. Mungkin ada unsur kesenian lain. Tapi maksudnya selama 4 tahun dia terus aja muter bikin penelitian. Penelitiannya sendiri ya, tidak mendapatkan hibah pemerintah. Oke, baik. Dari sekian banyak kesenian,
supaya mudah, kita cari beberapa komposisi utama. Kita sebut saja resep. Ada 4 resep utama dari kesenian yang kemudian kita kenal sekarang ini adalah jaipongan. Yang pertama adalah pencak silat, ada ketuk tilu, topeng banjet, dan keliningan atau bajidoran. Keempat komponen ini oleh Pak Gugum diolah, dimixer, masukin ke oven, jadilah kesenian bentuk baru. Keseniannya bentuknya baru, sudah tidak lagi berbentuk yang kesenian sebelumnya. Tapi setelah jadi, kesenian ini belum ada namanya. Jadi untuk sementara Pak Gugum menamakannya ketuk tilu perkembangan. Karena memang salah satu unsur yang digunakannya adalah ketuk tilu. Namun kemudian terjadi pada, izinkan Bapak Ibu saya menggunakan analogi yang mudah difahami, karena intensi saya ingin ini anak-anak generasi Z mampu memahami sejarah dengan mudah gitu, mente eseting. Saya ingin menggunakan ini ya. Saya punya terigu, saya punya gula, saya punya telur, saya punya mentega. Mixer, masukin oven, lalu jadilah kue ini. Kue ini namanya kue apa? Sekarang ini kita sebut kue bolu. Saat itu belum ada namanya. Untuk sementara kita sebut saja kue telur perkembangan. Oke, berikutnya. Nah, bangunan baru ini yang tidak ada namanya ini, yang tadinya ketuk tilu perkembangan, tapi kemudian ditolak namanya. Dia harus mencari nama lain. Akhirnya Pak Gugumnya bingung ya, ini harus dikasih nama apa nih? Gitu. Keseniannya sudah jadi selama kurun waktu 74 sampai 78. Tapi namanya belum ada. Kesenian sudah jadi, dia berada di antara publish dan tidak publish gitu ya. Kita sekarang yang tadi wilayah berkeseniannya, kita akan bergeser ke wilayah namanya. Keseniannya sudah jadi, namanya belum ada. Ayo kita cari namanya bareng-bareng. Suatu saat, dan mungkin sering kali ya Pak Gugum ke Karawang, melihat segmen komedi dari pertunjukan topeng banjet, dan mendengar dan melihat ada potongan suara kendang yang kemudian dibuat senggak oleh panayaganya, yaitu suara blak tingpong menjadi jaipong. Suara blak tingpong menjadi jaipong. Jadi jaipong itu, atau kita kenal disebut jaipong sekarang ya, itu adalah suara kendang. Tidak artinya kalau kita lihat sekarang ini mungkin kayak nah itu kan gak ada artinya ya. Jadi akhirnya Pak Gugum mengadopsi. Ini keseniannya tadi udah jadi sebelah sini ya. Ini lagi cari nama, nemu kata jaipong. Dia adopsi untuk saya, dikasih akhiran an, dikasih nama ini jadi apa teman-teman? Nah, jadilah jaipongan. Tapi kalau hanya saya yang menjelaskan kurang sah ya. Berikut saya ajak Pak Gugum dan Pak Suwanda berbicara tentang apa itu jaipong dan apa itu jaipongan. Silahkan. Dari mana dapat kata jaipong dan jaipongan? Kenapa beda? Ya. Itu saja sama. Ya. Cuman kalau jaipong awal saya dapatkannya filingnya dari seorang tokoh di Karawang. Tapi sebetulnya belum jadi genre. Setelah jadi genre diproses jadilah jaipongan. Itu yang membedakannya. Kalau sekarang ada orang yang
pasang diri atau belajar, ya itu sudah jadi jaipongan. Tapi kalau jaipong awal sekali, kata daripada seorang Ali Saban tercetus waktu dia menyebutkan dalam peran komedinya bahwa dia itu guru tari, sedangkan Ijem adalah guru sinden. Ya, kata-kata jaipong itu dari keluapan dia sengak. Jadi bakti pong tadinya dari Pak Ali Saban jadi jaipong oleh para layaknya secara serempak. Dan pada waktu itu saya lagi mencari nama karena ciptaan saya Ketuk Tilu Perkembangan ditolak namanya. Jangan pakai Ketuk Tilu Perkembangan sebab Ketuk Tilu Perkembangan masih hidup. Ketuk Tilu masih hidup. Dan yang saya carikan dalam festival itu adalah hal yang baru. Jadi harus mencari nama baru dan diberi waktu hanya seminggu. Nah, saya ke sana melawat ke Kerawang melihat pentasan Tepeng Banjar. Apa bisa enggak gibing, Bang? Gibing? Iya, nari. Bisa. Nari apa bisanya? Hah? Nari apa? Nari apa pun bisa. Nari jaipongan bisa. Beres jaipongan mah. Bisa. Di mana jaipongan emang? Jaipongan? Iya. Pengen tahu sih? Ayo coba. Lihat ya. Iya. Mundur tuh ya. Ya, maju. Jaipong, letuk. Bisa nggak kalau di langsung sama gendang tepaknya itu? Oh, pakai gendang? Iya, pakai gendang. Bisa, memang pertama jaipongan itu dari lawak. Iya, memang. Pertamanya. Tapi bisa dipakai gendang? Bisa. Bisa gendang. Iya. Mundur ya. Ya, maju. Jaipong, letuk. Ada 3 itu, Jaipong, Jakinem, Jakimon. Jaipong itu dari suara kendang, Jakinem dari suara bonang, nah, Jakimon dari suara gong kecil kempul. Timpong, mau, saya pilih Jaipong yang dari kendang itu. Sebab utamanya dari gendang itulah energetik kita. Seperti yang terlihat dalam Ketuk Tilu dari gendang. Silat juga dari gendang. Ronggeng gunung dari gendang. Belentuk ngapung dari perkusi kulit. Jadi memang perkusi kulit. Mungkin jiwa pada waktu itu. Seperti rock itu juga dari drum ya. Saya ingat duduk nah itu ya. Ambil saja dari perkusi kulit. Sehingga dia nama sudah esensi itulah namanya jaipongan. Jaipongan bukan jaipong. Saya 2 hari di Ali Saban. Teu aya cenah semangat ukur kieu we cenah. Teu aya hartos naon-naon, teu aya kesenianana. Kitu mah ngana-ngana can heureuy. Nah begitu pula saya penasaran. Saya berangkat ke Bandung dan Jawa Barat. Apa arti kata kesenian jaipongan? Jaipong. Tidak ada, belum ada, tidak ada. Yang ada hanya kesenian Kliningan dan yang ramai di Kerawang dan di sini Kliningan dan Tepeng Banjar di Kerawang. Jadi kata jaipong dan jaipongan, jaipong itu awal. Tapi itu juga barangnya yang sekarang mereka menari itu adalah jaipongan. Dan itu asalnya jaipong. Yang menarikannya apa dipasang gini atau di mana saja itu sama aja. Saya mengambil nama jaipong itu saya dijadikan jaipongan karena dari jaipong yang tidak ada arti menjadi jaipong yang saya buat dalam Ketuk Tilu Perkembangan merupakan transformasi dari Ketuk Tilu Perkembangan menjadi jaipongan. Oke, itu sekilas perjalanan namanya. Saya tenang. Tidak ada larangan teman-teman menggunakan kata jaipong dalam karya Anda. Yang concern kami adalah Anda memahami bahwa jaipongnya dari mana
bahwa kesenian jadinya ini sudah jadi kue nih, namanya adalah jaipongan. Saya rekap sedikit, ada clipping koran, Pak Gugum lagi mempresentasikan kesenian barunya ini. Di titik mangsanya itu November 78. Data 1, data 2 adalah lahirnya album Keser Bojong. Yang berikutnya adalah wawancara saya dengan Pak Gugum bahwa dia mendeklar pertama kali adalah di Hong Kong di Asian Folklore Festival. Maka ya ini ya. Dengan begitu ada di slide berikutnya, saya recap dulu. Dia berproses penelitian selama 4 tahun, kemudian berproses membentuk kesenian baru juga selama 4 tahun. Akhirnya pada tahun 1978, kedepannya dia resmi menggunakan kata jaipongan. Nah, lalu kemudian lahirlah tari Keser Bojong menjadi big bang kesenian baru di Jawa Barat. Ini kalau bahasa sekarangnya adalah viral. Tapi makanya kita berkumpul hari ini merayakan bersama. Nah, ini logo bersama. Bapak Ibu sekalian, mohon izin mengulas sedikit. Rangkaian acara ini kita mulai dari Januari lalu, Bu. Kita ngumpul bersama ada 60 sanggar. Ini jaipongan 45 tahun, kita bikin hajat bareng-bareng yuk. Alhamdulillah 6 bulan kemudian kita berada di sini. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Oke, slide berikutnya. Nah, resep tadi, kue tadi sekarang sudah punya nama, yaitu kue. Itu dia, catat ya, kue bolu. Baik, berikutnya. Pasti banyak yang mengenal Pak Gugum, banyak yang berproses dengan Pak Gugum. Tapi saya ingin mencoba memperlihatkan bagaimana Pak Gugum membuat satu karya seni utuh. Ini adalah cuplikan beliau membuat karya tarinya tahun 2015, yaitu Jalak Ngejat. Prosesnya 4 tahun, dimulai dari 2015 dan selesai tahun 2019. Saya ikuti terus, perhatikan bagaimana Pak Gugum berada di setiap lini pembuatannya. Dia jelas menularkan koreografinya, menerjemahkan ke penari, bagaimana dia berkomunikasi dengan Pak Ismet sebagai komposer, bagaimana dia sampai ke sudah cukup dari saya, kita putar proses Pak Gugum berkesenian, silakan. Jelma jadi riwa ya. Nah, tadi yang itu kan kita di Pandeung di Bukbak, Oh iya. sawah bebanjiran. Jadi tempat manuk teh di ngejat deui. Tega apa-apa membat sawah nana alus deui. Jalak, jalak, si jalak ngejat Iya. ngoler tingkut ceang sawah bapak jiran jalak ngejat ketawur tinggal jami jadi Itu tadi kilasan bagaimana Pak Gugum membuat karya, bagaimana dia ada di setiap lininya. Jadi dari hulu ke hilirnya penuh. Semoga ini menginspirasi adik-adik sekalian yang nanti kedepannya berniat jadi koreografer ya.
Saya nemenin dia 4 tahun penuh ngikutin bikin karya itu. Dan semangatnya, etos apa ya? Ya semangatnya, semangat itu nggak pernah kendor gitu. Malah kita kalah. Kita hampir tiap hari diajak begadang, kitanya yang kalah gitu. Oke, setelah itu Jaipongan berkembang. Banyak sekali variannya. Nah, ini salah satu bagian varian yang tercatat. Saya parameternya adalah kaset ya, karena belum bisa mengakses semua karya tulis. Jadi apa yang ada di publik, itu saya catat variannya, salah satu variannya. Kita lihat tarling, bajidoran, keroncong, campur sari, segala macam. Langsung aja ke slide berikutnya. Varian tadi, ini uniknya Jaipongan. Jaipongannya ini kan kue bolu. Dia beradaptasi dengan varian kesenian lain, tapi tidak membuat Jaipongannya hilang gitu. Dia hanya jadi kesenian lainnya, ini hanya jadi toppingnya gitu. Dia beradaptasi dengan tarling ataupun Banyumasan, dia hanya jadi itu aja. Termasuk dengan misalnya saat ini kita rame Jaipongan wayang ya, saya lagi rame. Ya itu hanya salah satu variannya aja. Tapi DNA-nya Jaipongan. Kuat, DNA-nya itu kuat. Dia tidak bisa lepas gitu. Tetap aja disebut kue bolu. Cuma kadang kue bolu pandan, kue bolu coklat, segala rupa lah. Dan kabar baiknya, ini baru yang ketemu. Artinya kita masih mungkin membuat kue bolu apa berikutnya gitu. Dia mampu beradaptasi dengan kesenian, ke level kesenian, bahkan ke level daerah gitu. Ini ada beberapa contoh. Saya lihat di sini aja. Itu Darso masih muda. Ada Brixden Jaipong. Terus lagi tarling, ada keroncong, dangdut, biola Jaipong. Ini yang saat ini lagi rame, ada Ari Dukun di sini. Ya, berikutnya. Ini bahkan Maestro Ibu Waljina juga bikin album mengenai Jaipongan. Tapi sebentar, sebelum ke situ saya ingin mengenalkan dulu siapa Pak Gugum. Kalau tadi dari segi kekaryaan, artinya dia sedang membuat karya ya. Dulu pertama kali ketemu, saya nggak percaya kalau Pak Gugum pembuat Jaipongan ya, karena badannya tinggi besar gitu ya. Tapi seiring waktu akhirnya mau tidak mau saya harus percaya, karena saya rekam. Berikut adalah cuplikan dari Pak Gugum muda sampai ya, selamat menyaksikan. Ini dia profil Pak Gugum. Anda masih menyaksikan Indonesia Morning Show. Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya kerakyatannya, baik musik maupun tari. Salah satu yang terkenal dari Jawa Barat adalah Jaipongannya. Tapi siapa sangka Jaipongan ini justru muncul karena keterpaksaan. Seperti apa cerita dan siapakah penciptanya? Kami hadirkan informasinya berikut ini.
penyelamat. Nah ini contoh ya, ibu kalau orang ibu bisa saya nanti. Misalnya, coba cekal. Kan itu. Misalnya ini ya, suruh mat. Nah, ini amangan. Ini dia ini mau dipukul dia tahu dia sendiri sana. Ini yang dinamakan amengan. Itu tiap itu. Tapi tidak membunuh. Bapak ini dapat penghargaan Bintang Jasa ini atas karya-karyanya, yaitu Jaipongan, di mana bentuk tarian Jaipongan ini adalah bentuk baru yang tadinya dikemas dari akar ketuk tilu dan pencaksilat. Sebentar kita berdoa sejenak untuk orang tua kita. Berdoa dimulai Al-Fatihah. Amin. Begitu sekilas tentang profil Pak Gugum. Perkembangannya banyak sekali ada di slide berikutnya. Ini ada satu fenomena sekarang, tapi ini waktunya terbatas. Kita bahas nanti, kita ngobrol. Namanya Jaipongan TikTok. Ini saat Pak Gugum bikin mungkin dia nggak kebayang. Ruang ekspresinya itu beda. Ruang ekspresinya biasanya kita dilihat di hajatan, di panggung, atau di helaran-helaran besar. Yang ini dia hadir di kamar mandi, di garasi, di jalan, di depan masjid, di pura, segala macam. Dimensinya beda, yang bahkan mungkin nggak akan ketemu kalau ngelihat orangnya, dianya mungkin nggak nari seperti itu. Tapi ini adalah aset. Seperti tagline kita, nu heubel, nu anyar adalah banda urang. Semua DNA-nya Jaipongan wajib harus kita pelihara. Tidak ada niatan kami di Jugala untuk oh iya lain Jaipongan iya apa. Ini adalah Jaipongan dengan varian apa gitu. Jadi ini kita semua satu keluarga besar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah,
Saya kasih background story sedikit, seviral apa. Bayangkan saat itu internet belum ada, TV pasti masih sedikit yang punya. Tapi kaset Keser Bojong dia mampu mengguncang Jawa Barat lah paling tidak ya. Kaset Keser Bojong ini kemudian diadaptasi oleh saking viralnya, ada daun pulus 1, daun pulus 2, terus sampai daun pulus 5 daun pulus adu manis, daun pulus belum dan sebagainya. Seviral itu. Jadi ini adalah asal muasal kita berada kumpul sekarang ini. Setelah jalan ke depan, tadi siang Bapak Ibu, adik-adik ini sudah tampil. Jaipongannya keren-keren. Tepuk tangan untuk adik-adik semua ya. Terima kasih. Nanti kita buat acara yang lebih keren lagi ya. Tapi sekarang saya mau membawa Anda kembali lagi ke 45 tahun yang lalu. Saya ingin mempersembahkan seorang penari. Dia berada di antara Jaipongan belum ada sampai dia ada. Dia ada di cover itu. Namanya Ibu Yeti Mamat. Nah, kan mungkin dimana sebagian dari kita belum lahir, sebagian dari orang tua kita juga belum lahir, tapi dia sudah nari Jaipongan. Hadirin sekalian, saya persembahkan kepada Anda beliau. Terima kasih sudah menemani saya berpetualang ke ruang dan waktu, ruang imajinasinya Pak Gugum Gumbira. Sekarang saya persembahkan penari generasi pertama tari Jaipongan, Ibu Yeti Mamat.
tulus ngempur burung nangtung laksana mun siang lepas daun tulus kembang
Sakali deui ibu bapak sim kuring nyuhunkeun apresiasi kanggo ibu Yeti Mamat. Serta acan dikawitan anjeunna pisan ngerios ke sim kuring yen daun pulus keser bojong teh munggaran ditepakeun ku Bapak Gugum Gumbira Suwargi teh ka anjeunna di tahun 78 dugi ka 45 tahun ayeuna masih tiasa midang ku sakitu dengdeleun ku sakitu nyarina. Sakali deui apresiasi kanggo Ibu Yeti Mamat.